Sama saya Agus Setiawan di podcast RRI Jayapura. Kali ini kami akan berbincang-bincang dalam perhelatan akbar Piala Dunia 2022 dalam program Ngopi Ngobrol Piala Dunia 2022. Iya, kali ini sudah ada juga narasumber kita. Narasumber ini bukan main-main, kami undang luar biasa pastinya, punya pengalaman, pengamatan di dalam cabang sepak bola. Dan beliau ini adalah pentolan supporter dari Persipura Jayapura yang biasa disapa dengan Bung Angki. Selamat malam Bung Angki. Selamat malam. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Luar biasa pastinya ya. Tapi terima kasih sebelumnya ini sudah mau hadir di podcast kami. Dan kami ajak tentunya Anda sebagai supporter sepak bola. Ya, walaupun kita tahu karena di Papua pasti Persipura Jayapura ya. Siap. Tidak mungkin dengan yang lain. Sampai mati. Ini di bahasanya ini. Sampai mati Persipura. Siap. Oke, kalau begitu. Nah, di dalam perhelatan Piala Dunia 2022 ini, kasih gambaran kepada kami semuanya. Bung Angki, bagaimana Anda melihat Piala Dunia 2022 ini? Seluruh tim sebelasan dari setiap negara, ada 32 negara yang bertanding. Dalam pengamatan Anda seperti apa? Mungkin ada gambaran yang bisa Anda sampaikan, silakan. Satu mungkin yang saya sedikit tertarik lihat euforia ya. Iya. Euforia pada khususnya di sepak bola, khususnya di Piala Dunia sendiri. Bukan hanya Piala Dunia saja, tapi sebelum ke Piala Dunia kan kita lewati Euro dulu. Iya. Euro sempat itu saat kemarin itu euforianya belum terlalu nampak, tapi saat Piala Dunia Qatar 2022 ini saya lihat antusias semua warga sangat bagus, baik sekali. Khususnya di Papua itu? Khususnya di Papua, karena ya memang ya, berdomisili di Papua, jadi mengikuti perkembangan untuk Papua dan Papua Barat sendiri. Terus terkait itu kan pastinya saya pendukung Persipura. Ya. Kemarin waktu Liga 2 kita juga sempat mendukung Persipura. Pastinya ada pergeseran dinamika. Dinamika dalam lingkup supporter sendiri. Ya. Dan itu pun hampir dirasakan sampai saat ini. Dinamika yang begitu dirasakan apa kira-kira? Yang tadi saya bilang, euforia dari seluruh warga kota Jayapura dan Papua pada khususnya sendiri sangat menyambut sekali dengan pergelaran Piala Dunia Qatar 2022. Karena kita tahu Liga Indonesia kan masih sementara dalam permasalahan yang belum diselesaikan ya. Benar. Sehingga mungkin supporter ini ya ada kerinduan lagi, akhirnya Piala Dunia ini kayak seperti obat, seperti itu. Kira-kira kalau dari pandangan kita supporter itu seperti sepak bola itu adalah satu hiburan dan alat pemersatu. Itu yang kami sangat antusias karena saat sepak bola ada maka segala macam hal yang menjadi penat pemikiran kita pun juga akan terhibur dengan pertandingan-pertandingan yang ada, dan pastinya di situ kami satu sama lain bisa saling mengenal antara fans-fans negara satu sama lain juga. Jadi sepak bola itu ya seperti alat pemersatu bagi kami. Jadi ini bisa dikatakan adalah Piala Dunia ini luar biasa ya bagi para fans ya di mana saja berada ya. Nah, yang menjadi perhatian kita semuanya dalam kacamata Anda sebagai bisa dikatakan adalah supporter Persipura yang sudah dikatakan harga mati tadi ya. Siap. Nah, ini luar biasa pastinya. Nah, Anda melihat bahwa Piala Dunia ini seperti apa ini kira-kira nanti di tahun ini yang saat ini tengah berlangsung dalam kacamata Anda, apakah ada percikan-percikan yang wow nantinya yang akan ditampilkan oleh setiap tim yang tampil di kuarter ini? Pertama satu saya lihat kesiapan tim pastinya sudah ada ya dari masing-masing negara. Ya. Cuma ada juga pastinya masing-masing fans juga mempunyai rasa optimis sendiri atas negara-negara yang dia senangi. Cuma ada juga yang kemarin info-info yang beredar kan banyak pemain-pemain bintang dari negara-negara pun juga tidak sempat ikut ke Qatar, ada yang cedera, bahkan sampai ke Qatar pun juga saat melakukan latihan
mungkin mengalami cedera. Pastinya di sini pasti kekuatan tim itu bisa agak sedikit terjadi perubahan sendiri ya. Yang menjadi tertarik memang adalah salah satu pemain dunia, Sadio Mane. Ya. Dia cedera lutut dan ya bahkan dicoret dalam skuad Senegal yang akan berhadapan dengan Belanda. Nah, kalau boleh tahu, Anda sebagai supporter Persipura Jayapura, Piala Dunia 2023 ini, maksud saya 2022, siapa yang akan Anda jagokan ini? Saya dari dulu hanya ya Belanda. Alasan Anda Belanda itu kenapa memangnya? Ya tidak terlalu banyak, pasti orang kalau tahu Jayapura itu kan disebut dengan Hollandia. Ada historis berarti? Ya, Ada pastinya kisah historis ya? ada hal-hal yang pasti menjadi Ya. cerita-cerita lalu. Terus apa ya namanya, Belanda sendiri pun juga kan bukan ini terlepas dari ini, materi pemain, terus filosofi sepak bolanya yang lebih mengutamakan total football kayak begitu. Jadi enak saja sih dinonton. Jadi cara bermainnya tidak terlalu lebih kepada individual tapi lebih kepada tim. Apakah saya bisa katakan bahwa Bung Angki ini adalah supporter matinya Belanda atau bagaimana? Ya kalau bilang sampai mati juga Belanda. Mau Luar biasa. mau dapat bintang tidak dapat bintang tetap Belanda. Oke, baik. Kalau tadi kita berbicara terkait tentang bagaimana Anda sebagai supporter juga dari Belanda itu sendiri. Nah, Anda bisa ceritakan 2022 dalam perhelatan akbar Piala Dunia ini, Belanda menurut Anda seperti apa? Saya kutip kata-katanya Coach Van Gaal sendiri. Sempat tadi sebelum saya kesini saya sempat lihat tadi dari ada salah satu infotainment ya, atau mungkin ya berita online lah. Sempat mengatakan dan Van Gaal mengatakan sendiri bahwa 2014 Belanda ada di urutan 3 saat itu dengan materi pemain yang tidak terlalu lengkap saat itu. Dan saat ini Belanda datang dengan materi pemain yang bisa dibilang agak sedikit baik dari 2014 dengan memadukan antara beberapa pemain-pemain muda yang mempunyai jam terbang di klubnya masing-masing dengan pemain-pemain senior juga yang pastinya bisa membantu pemain-pemain muda ini. Dan ya kalau untuk saya jadi supporter pastinya saya optimis dengan apa yang nanti akan terjadi dan siap juga harus menerima segala apapun yang nanti juga terjadi saat pertandingan dilakukan. Perlu diketahui bersama bahwa Papua itu diidentik dengan supporter Belanda. Ini menjadi tanda tanya besar sekali. Tetapi ada sudah bayangan tadi bahwa ada nilai historis dan filosofi sebenarnya di Papua itu sendiri. Kenapa banyak masyarakat Papua itu menjadi supporternya luar biasa, yaitu Belanda ya. Nah, oke, kalau begitu, menurut Anda Belanda prediksinya untuk Anda dengan materi yang Anda sudah katakan tadi, prediksi Anda 2022 di Piala Dunia ini kira-kira mereka akan menjuarai atau seperti apa menurut Anda? Ya namanya supporter seperti saya bilang punya rasa optimis terhadap timnya masing-masing. Pastinya saat waktu kita bilang Belanda pastinya bisa masuk sampai final, pasti yang lain pun katakan. Tapi bagi saya ya kita berdoa agar ini mungkin tahun keberuntungan bagi Belanda sendiri untuk bisa meraih, dan saya optimis Ya. kalau untuk sepak bola, untuk menjadi supporter pastinya saya juga salah satu mungkin penonton supporter yang fanatik, tapi fanatiknya untuk sekarang saya lebih menikmati sepak bola itu sendiri. Menurut Anda siapa yang mempengaruhi permainan di Belanda nantinya, yang akan menjadi bintang di Belanda, pemain Belanda? Frenkie de Jong, Memphis. Mereka ya, menurut Ya, Anda? karena kalau untuk saya Frenkie de Jong mempunyai karakter bermain yang intinya lebih kepada total football yang dikenal dengan
cara bermain bola dari kaki ke kaki, dan kalau di Spanyol kan dia bermain di Barcelona sendiri dan lebih menerapkan konsep tiki taka. Jadi pastinya jantungnya Belanda untuk permainan nanti lebih banyak menjadi sorotan kayak Frenkie de Jong sendiri. Tapi kan perlu kita ingat bersama bahwa Belanda dan mereka bermain di Qatar. Faktor utama yang akan berpengaruh itu adalah cuaca. Nah, menurut Anda bagaimana ini? Apakah Belanda siap dengan perubahan cuaca? Karena kita tahu beberapa pemain tim ya itu beberapa pernyataan mereka ketika mereka tiba di sana, mereka juga mulai merasakan begitu, ya bisa dikatakan mengeluh lah karena cuaca. Betul ya, saya lihat ininya Inggris itu para pemain Inggris yang selesai berlatih langsung datang dekat alat pendingin itu kan, karena cuaca yang agak sedikit ya panas. Ya namanya pastinya perhelatan ini kan sudah direncanakan dan sudah disepakati. Nah, ada tim-tim dari tim Eropa. maksudnya tim-tim kepelatihan yang sudah memantau lokasi-lokasi terus memberikan kabar kepada timnya. Mereka sudah ya namanya risiko. Pastinya setiap pelatih pun harus cari jalan keluar terbaik untuk bagaimana bisa mengatasi. Tidak hanya di dalam lapangan pastinya ya. Karena faktor sepak bola itu kan bukan hanya di dalam lapangan, tapi faktor non teknis pun juga bisa terjadi di luar lapangan. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Baik. Nah, Bung Angki, akhir-akhir ini luar biasa masyarakat, anak-anak muda terutama ini. Sampai saya juga biasa bingung. Itu Siap. mohon maaf saya bisa katakan bahwa waduh, kalau tidak diatur ini bisa Ya. menjadi fanatisme berlebihan. Berlebihan. Fanatik boleh, tapi jangan fanatisme berlebihan, akhirnya mengganggu kenyamanan Kamtibmas masyarakat di sekitar. Nah, Anda sebagai seorang supporter ini, sebenarnya apa sih yang memunculkan ini dan bagaimana Anda juga menyampaikan kepada para supporter Belanda ini untuk ya, ayo kita jaga Kamtibmas, jangan merugikan. Fanatik boleh, tapi jangan fanatisme. Kemarin kita sebelum saya kesini ya, hari Jumat kemarin kita sempat membuat kegiatan. Ada yang mungkin dengar tentang konvoi gabungan kemarin? Benar, konvoi gabungan. Itu Ya. yang saya maksud itu memang. Ya, kita teman-teman dari Persipura sendiri BCN 1963 coba bagaimana merangkul teman-teman ini, mempersatukan teman-teman supaya teman-teman bisa lebih bisa mengkoordinir teman-temannya itu dengan baik, dengan arahan-arahan edukasi-edukasi yang baik terhadap teman-teman. Dan kemarin kita bikin kegiatan pun juga, ya saya juga mewakili teman-teman semua dari semua koordinator-koordinator fans negara dan teman-teman dari supporter Persipura sendiri. Kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura sendiri yang kemarin mungkin sempat terganggu dengan aktivitas perjalanan, tapi pada dasarnya kami ingin coba untuk membuat hal ini untuk lebih baik agar terkoordinir. Itu sudah dilakukan pastinya ya? Ya, jangan sampai ada hal-hal konvoi-konvoi liar yang membuat kegaduhan apa kayak begitu. Pastinya semua di bawah kendali dari ketua-ketua fansnya. Saat waktu sana di batas kota kita konvoi sampai. Itu startnya dari batas kota? Dari batas kota. Sampai kemana? Sampai tiba di Dok 9, Kampung Piala Dunia. Berapa yang mengikuti itu? Berapa supporter? Berapa orang? Berapa banyak? Kalau ya ditaksir hampir sekitar 3.000-an orang itu bisa dapat. Luar biasa, 3.000. Yang jadi pertanyaan, Anda sebagai koordinator juga di situ, bagaimana cara Anda mengatasi ini kan beda-beda karakter ini supporter ini kan? Nah, Anda sebagai koordinator salah satunya, bisa saya katakan gitu. Bung Angki bagaimana agar aman berjalan lancar, bahkan saya bisa katakan kemarin juga? Sempat kemarin sebelum kegiatan kami membangun diskusi dengan semua dari koordinator-koordinator fans negara dari Brasil, Jerman, Belanda, Portugal, Argentina sampai Senegal pun juga ada teman-teman. Kita coba membangun, terus kita ada di dalam satu grup, dibuat satu grup, saling koordinasi, terus kami juga berkoordinasi dengan teman-teman di lokasi
kegiatan di Kampung Piala Dunia sendiri, yang dimana Kampung Piala Dunia pun juga mengikuti lomba tingkat nasional. Benar sekali. Mereka ikuti, jadi kita di situ terpanggil hatinya bagaimana untuk membantu teman-teman di Kampung Piala Dunia ini Kampung Piala Dunia. yang mengerjakan segala sesuatunya itu bisa dibilang itu swadaya, maksudnya dari mereka sendiri. Berarti Anda salah satu koordinator dari supporter dari Belanda, mengkoordinasi dengan tim-tim lain, koordinator tim-tim lain, sama-sama juga untuk di Kampung Piala Dunia. Ya. Membantu mereka di situ. Dengan warga di sana. Dengan warga di situ. Iya. Baik. Dan dalam bentuk apa itu kalau boleh tahu? Kami merencanakan waktu itu kita membuat kegiatan untuk penggalangan dana. Penggalangan dana untuk kami menyumbangkan juga ke kampung Piala Dunia situ dengan teman-teman supporter dari fans negara. Iya. Juga ada yang terketuk hati, ada yang memberikan sumbangan-sumbangan juga ke lokasi di kebakaran juga. Kebakaran. Ya, saat di Dok 9 kalau nggak salah Pasar Impres. Nah, di situ kita membuat kegiatan makan sumbang sendiri, terus diisi hiburan oleh teman-teman dari artis-artis lokal di Jayapura sendiri. Ada Epo, Omcon, terus teman-teman dari Rempel, remaja pelabuhan. Jadi mereka-mereka ini coba kita semua rangkul, terus kita bikin kegiatan makan sumbang. Itu pun makan sumbangnya itu disediakan dari masing-masing fans negara. Kita Makan bagi sumbang? makan sumbang, tapi sumbangan makanan-makanannya itu berasal dari semua fans negara. Wah, luar biasa. Itu dari Spanyol, dari Jerman. Jadi Makan kita bersama, sudah, ya? kita sudah bagi. Brasil, teman-teman Brasil masak apa? Mungkin ayam, sayur apa? Belanda masak apa? Jerman masak apa? Terus Spanyol masak apa? Terus Senegal masak apa? Ini semua jadi kita udah bagi. Di sini kita melatih, bukan kalau orang lihat di sini bukan tentang kegiatannya saja, tidak. Tetapi di sini kita juga, saya dengan sendirinya akan coba mengetuk teman-teman punya hati ini agar ego itu dilepas. Namanya kita supporter sepak bola, bagi saya ya, ini cara berpikir saya, bahwa bagi saya belasan tahun saya jalan jadi supporter keliling Indonesia, dukung Persipura, masuk dari stadion ke stadion lain, ketemu lawan Persipura punya supporter tim lawan punya supporter. Di situ ada kesepakatan kita bikin buat bahwa oke, kita rival 2 kali 45 menit, selebihnya di luar daripada itu kita tetap menjalin komunikasi sebagai manusia yang biasa, manusia yang harus perlu berinteraksi. Ini yang coba kita ingin bangun dengan teman-teman. Akhirnya kemarin tidak ada gesekan satupun antara supporter lain apa kayak gitu. Kami coba untuk membangun komunikasi ini agar bisa berjalan baik, kondusif sampai tiba di lokasi. Sampai pun di sana kami bekerja sama dengan teman-teman warga semua di sana di Dok 9 sana, Kampung Piala Dunia. Bagaimana menertibkan teman-teman, karena kampung itu dikenal dengan kampung yang mempunyai cerita-cerita yang kurang, ya bagi saya dalam tanda kutip, Ya, pastinya image orang yang tidak ya baik, image yang kurang bagus. Tapi dengan kemarin teman-teman mengadakan kegiatan seperti itu, akhirnya pola pikir orang di lingkungan, khususnya di kota Jayapura itu pelan-pelan sudah mulai terbuka. Yang dulu takut masuk ke situ, Iya. kemarin wah ternyata di dalam sini aman saja. ini karena Piala Dunia juga ini sebenarnya ini ya. Karena Piala Dunia juga. Luar biasa pastinya ya. Supporter dari setiap tim sebelasan Piala Dunia 2022 ini, salah satu ada Bung Angki di sini yang menjagokan Belanda, tetapi kita sudah dengarkan bagaimana menjadi supporter yang betul-betul fanatik tapi tidak fanatisme. Ya, cukup berbeda fanatik sama fanatisme. Ya, jadi tidak apa-apa kita fanatik semuanya, tidak masalah, tapi jangan tambah ismenya di belakang ya. Betul. Itu paling penting. Iya, karena hanya ada satu yang tidak boleh, teror dan terorisme. Itu betul-betul kita tidak boleh itu. Kalau yang lain boleh, sukuisme, itu tidak boleh. Kalau suku, ya silakan Anda, silakan, tidak masalah. Fanatiknya silakan, tapi jangan tambah ismenya, tinggalkan. Itu berlebihan. Luar biasa, artinya memang Anda juga sebagai, bisa saya katakan adalah mampu merangkul ya,
pastinya kami masyarakat ya, masyarakat pasti juga berterima kasih. Cara pandang seperti ini memang diharapkan karena banyak masyarakat bisa mengatakan bahwa wah ini seperti tidak ada koordinatornya saja, ini liar sekali rasanya gitu kan. Mengganggu kenyamanan ketika berkendara ya, ugal-ugalan seperti Anda katakan tadi, tetapi ternyata Anda berperan di dalam itu dan juga turut membantu. Ada masyarakat kita yang terkena musibah beberapa hari lalu, Dok 9 yang mengalami kebakaran di sana, dan para supporter salah satunya koordinator dari Belanda ini juga itu hadir bersama-sama, bahkan mempunyai kegiatan-kegiatan sosial yang luar biasa menurut kami. Dan ini perlu ditahu ya untuk masyarakat, jangan sampai ya masyarakat bertanya-tanya ini, ya kan? Ya itulah kurang informasi. Artinya mari kita sama-sama untuk selalu memberikan informasi-informasi, karena pentingnya informasi ini sehingga sampailah kepada masyarakat semuanya, sehingga mereka tahu bahwa oh ternyata ada kegiatan yang luar biasa, mereka dikoordinir, tidak sembarang gitu. Jangan sampai ada image yang nggak baik ini, Bung Angki. Oh supporter kok tiba-tiba begini ya. Nah itu image-nya yang harus dirubah, ternyata ada Bung Angki di situ semuanya pendengar. Jadi perlu kalian tahu bersama. Dan Anda sebagai seorang bisa dikatakan koordinator lah, bisa saya katakan seperti itu. Terlepas ada beberapa koordinator yang lain ya, tapi karena memang ada yang hadir di sini, dan apa yang ingin Anda sampaikan kepada kita semuanya sebagai seorang supporter sejati, apalagi Piala Dunia ini 2022 ini, silakan. Kalau dari saya sendiri, intinya ini mengatakan bahwa saat kita mendukung kita punya tim kebanggaan, negara kebanggaan sendiri, pastinya lebih kepada koridor-koridor. Intinya bahwa oke, kita dukung dengan baik, kami siap kalah, siap menang. Intinya euforia pun juga intinya harus tetap pada jalur ini dengan baik. Pastinya saya yakin teman-teman dari koordinator dari fans negara semua sudah bisa berpikir baik tentang bagaimana menjadi supporter yang baik, bijak, dan bagaimana tidak merugikan orang lain. Dan kita berkonvoy pun juga jangan mengganggu ketertiban pengguna jalan lain, karena di situ pastinya kita akan menghadapi dengan hal-hal seperti mungkin mobil ambulans yang lewat, atau mungkin ada orang yang capek pulang kerja atau apapun itu. Pastinya kita bisa berkonvoy tapi tertib dengan mungkin baris yang rapi, ada di jalur sebelah kiri saja, berikan yang lain lewat di sebelah kanan, agar kenyamanan Kota Jayapura pun tidak terganggu. Sekali lagi saya memang ingin meminta maaf sebesar-besarnya bahwa kemarin ketidaknyamanan yang dirasakan oleh semua warga Kota Jayapura, pastinya itu menjadi tanggung jawab saya, dan silakan salahkan saya sendiri, tidak perlu teman-teman yang lain, karena pada dasarnya ya sebenarnya tujuannya baik, cuma karena situasi saat itu memang agak sedikit padat. Ya 3.000 gimana koordinator? Iya kan? Tapi itulah sudah terjadi, dan memang salah satu resiko yang harus diterima, dan kami menghargai itu, menghargai niat baik Anda, dan niat baik itu juga menghasilkan yang baik, karena ada beberapa kegiatan yang juga sudah Anda katakan tadi, membantu masyarakat lainnya juga. Betul. Hari Jumat kemarin tuh saya juga disampaikan oleh dari pihak kepolisian juga dapat teguran langsung dari Bapak Kasat Intel, Bapak Kasat Reskrim, Kabak Ops, dan Pak Polres sendiri menegur secara langsung juga. Mereka katakan memang bahwa kegiatan kemarin memang tujuannya baik. Iya, benar. Niatnya baik apa semua. Tetapi ya itu, puji Tuhan saya bilang tadi, tidak ada terjadi kekacauan, pengerusakan. Itu paling penting. Sampai kita pulang hampir jam 10 lewat dari lokasi kegiatan di Dok 9 selesai. Itu tidak ada kejadian apa-apa pun. 9 malam ya? Jam 10 lewat. 10 malam? Iya, karena kita terlambat tiba di sana. Kita pembukaan acara itu hadir juga KKJ Konvoy juga, dari Pantai Persipura sendiri juga, umumnya hadir khususnya dari Pantai Persipura, bagaimana mengajak mengedukasi teman-teman supporter fans negara bahwa
jangan teman-teman lupa bahwa setelah euforia Piala Dunia di sini di Jayapura ini ada kita punya tim juga yang perlu kita dukung, khususnya di Jayapura. Apa itu? Ya Persipura Jayapura. Iya dong. Pastinya yang bisa tim di luar di negara-negara lain, jadi kita bisa dukung jauh-jauh. Terus Persipura di kota Jayapura sendiri kita tidak bisa dukung. Nah, Itu ini harga mati itu. pesan-pesan yang disampaikan oleh Kakak Jack kemarin yang hadir juga di situ. Terus ada tentang bagaimana kita menjaga keharmonisan sesama supporter. Intinya bagi saya tuh keharmonisan itu kan dibangun dengan komunikasi yang baik. Dengan mungkin kita kopdar, kumpul bareng, ketemu antara fans, ke ketua-ketua atau koordinator-koordinatornya. Jadi dari situ foto disebarkan, kita sampaikan pesan-pesan hal-hal yang baik itu seperti kayak begini, hal damai kayak begini. Iya, dimanapun Anda berada, kami mengundang Anda, para koordinator setiap tim Piala Dunia 2023. Silakan nantinya bisa bergabung bersama kami di podcast RRI Jayapura. Salah satunya ada Bung Angki, supporter mati dari Belanda. Luar biasa pastinya. Anda juga agak mengenal, bukan agak mengenal, tapi memang mengenal ya ciri khas masyarakat Papua itu sendiri, menceritakan kenapa harus Belanda yang paling banyak di Papua itu sendiri. Luar biasa pastinya perbincangan kita ini. Siap. Terima kasih Bung Angki. Siap. Salam sama teman-teman nantinya. Nanti kita nonton bareng ya. Siap. Kalau boleh kita nonton bareng. Mudah-mudahan RRI Jayapura ini akan menyiapkan nonton bareng bersama masyarakat juga nantinya. Siap. Mudah-mudahan karena RRI Jayapura mempunyai lisensi satu-satunya radio. Bagi Anda yang mau nonton bareng juga, yang mempunyai usaha di kafe, di hotel, ya mau nonton bareng, silakan datang di RRI Jayapura untuk bisa mendapatkan lisensinya. Silakan dapatkan lisensinya di LPP RRI Jayapura. Bagi Anda yang punya usaha seperti kafe dan hotel yang ingin membentuk suatu komunitas, yaitu menonton bareng bersama, silakan nantinya. Terima kasih Bung Angki untuk kebersamaan kita. Terima kasih, kegiatan-kegiatannya juga luar biasa. Salam hormat tentunya untuk semuanya. Dan kita akan berjumpa lagi dengan topik yang berbeda. Salam podcast RRI Jayapura.